Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang dan kembali kami lanjutkan informasi terkait dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memastikan Indonesia akan mengekspor beras ke Malaysia sebanyak 24.000 ton per tahun. Kebijakan ini disampaikan Amran dalam acara Tasyakuran Cadangan Beras Pemerintah atau CBP di kediamannya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut sudah ada perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara Indonesia dengan Malaysia, yakni kontrak secara business to business untuk ekspor beras Indonesia ke Malaysia. Mentan Amran menyebut Indonesia akan mengekspor setiap bulannya sebanyak 2.000 ton beras atau setara 24.000 ton dalam 1 tahun. Hal ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia dapat mengekspor beras ke negara tetangga yang tengah membutuhkan beras. Mentan Amran Sulaiman juga menyebut Indonesia akan membidik negara lain selain Malaysia untuk ekspor beras ini. Meski demikian, Mentan memastikan ekspor beras ke negara manapun akan tetap mementingkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Sehingga pemenuhan CBP untuk digunakan konsumsi masyarakat nasional tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Pengadaan kita itu 2,4 juta ton dalam negeri selama 5 bulan. Dulunya itu hanya 1.200.000 selama 12 bulan. Artinya apa? Ini adalah kemajuan signifikan. Kemudian ada yang mengatakan, Pak, ada dulu sisa di akhir tahun itu 1,7 juta. Kalau produksi kita tidak kuat, kalau 1,7 juta itu hanya cukup untuk 20 hari. Karena ini bukannya menurun tetapi stok kita meningkat sampai 4 juta. Artinya apa? Berarti produksi kita meningkat sesuai, bukan data Kementerian Pertanian, tapi data BPS. Kemudian yang lebih menarik adalah data USDA, Kementerian Pertanian Amerika, United States Department of Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalza Natasha Tihen dari 12.6. Apa sih perdagangan internasional itu? Jadi, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan memenuhi kebutuhan bersama, memperoleh keuntungan, serta memperluas pasar. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Faktor pendorongnya yang pertama, perbedaan sumber daya alam antar negara. Yang kedua, kelebihan produksi dalam negeri sehingga perlu pasar baru. Yang ketiga, kerjasama dan perjanjian antar negara. Yang keempat, kebutuhan suatu negara yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Faktor penghambatnya yang pertama, perbedaan kebijakan ekonomi atau proteksi perdagangan. Yang kedua, biaya transportasi tinggi. Yang ketiga, konflik politik atau hubungan diplomatik yang kurang baik. Dan yang terakhir adalah adanya tarif atau pajak ekspor-impor yang tinggi. Apa sih manfaat yang dirasakan Indonesia setelah perdagangan dengan Malaysia? Yang pertama, Indonesia dapat mengekspor beras sebanyak 24.000 ton per tahun ke Malaysia. Artinya, ada peningkatan devisa negara. Yang kedua, memberikan peluang pasar baru bagi petani Indonesia sehingga produksi beras terserap. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara tetangga. Dan yang terakhir, menjadi bukti bahwa produktivitas pertanian meningkat sehingga Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus melakukan ekspor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.